Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadah. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Pati, Bapak Haji Ali Musyafa SAG MPDI. Yang saya hormati segenap wakil, segenap Bapak Ibu Guru, serta pegawai MTSN 1 Pati. Tema kali ini adalah hikmah membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ingin panjang lebar, saya akan menyampaikan isi dari Al-Barzanji, yaitu anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Dalam ilmu balaghah, anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri itu adalah merupakan tasbih Bali, tasbih yang sangat-sangat tinggi karena membuang adat tasbih dan membuang wajah syabah. Artinya bahwa Nabi itu bagaikan matahari. Anta syamsun itu artinya Nabi bagaikan matahari dalam memberi kehidupan bagi makhluk seisi dunia ini. Tanpa Nabi maka makhluk ini akan mati. Kemudian anta badrun itu artinya Nabi bagaikan rembulan. Artinya bahwa Nabi itu memberi penerang hati bagi manusia yang ada di dunia ini. Seandainya tanpa Nabi, maka hati manusia yang ada di dunia ini akan gelap gulita. Kemudian anta nurun fauqa nuri, bahwa Nabi ini bagaikan cahaya yang di atas cahaya yang lain. Ini artinya apa? Artinya adalah ketika Allah dalam kesendiriannya, ini Allah menciptakan apa yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini merupakan embrionya Roh Muhammad. Jadi sebelum ada apa-apa di dunia ini, Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu kemudian tercipta angin. Setelah Allah menciptakan angin, Allah menciptakan api. Setelah Allah menciptakan api, Allah menciptakan air. Setelah Allah menciptakan air, Allah menciptakan tanah. Ini sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam kitab Tafsir Jalalain. Kemudian setelah Allah menciptakan tanah, Allah menciptakan malaikat-malaikat. Setelah itu Allah baru menciptakan iblis, ya, belum setan, karena iblis ini adalah kakek moyangnya setan. Setelah Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan ifrit, belum ada jin, karena ifrit ini adalah kakek moyangnya jin. Setelah itu Allah baru menciptakan apa yang namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah ini diciptakan Allah di langit, bukan di dunia. Setelah 40 tahun Allah menciptakan Masjidil Aqsa. Artinya bahwa Nabi Muhammad ini sekalipun beliau menjadi Khatamul Anbiya, penutup para nabi, tetapi rohnya, nurnya diciptakan jauh sebelum terciptanya bumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini sebagai pimpinan para nabi, maka kita harus senantiasa selalu membaca sholawat Nabi setiap hari. Ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya mi'atan fi kulli yaumi jum'atin ghafarallahu lahu walau kana dunubuhu misla zabadil bahri. Jadi barang siapa mau membaca sholawat kepadaku 100 kali setiap hari Jumat, boleh jadi malam, boleh jadi siang, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita itu membaca sholawat sekali saja, itu kita mendapat rahmat seperti apa yang disampaikan dalam hadis. Man shalla alayya marratan wahidatan, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Jadi kalau sekali saja dilipatkan 10 kali. Nah ini kalau orang membaca sekali itu mendapat rahmat 10, maka ampunannya itu luar biasa. Kalau 100 kali bayangkan, berarti dilipatkan 1000 kali. Jadi orang yang mau membaca sholawat 100 kali pada hari Jumat, dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Jadi dosa kecil, tidak dosa besar. Ini secara singkat akan saya jelaskan dosa kecil itu apa, dosa besar itu apa. Dosa besar adalah dosa yang hukumannya dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis secara paten.
Seperti hukuman mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, jadi dipotong tangannya. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, orang yang berzina maka dijilid 100 kali. Nah ini kan hukuman-hukuman ditentukan di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Kalau itu tidak bisa, karena kalau dosa besar itu harus melalui proses tersendiri di dalam cara bertaubatnya. Jadi pertama membaca sholawat, hikmahnya adalah bisa diampuni dosanya. Bisa sholawat nariyah, bisa sholawat munjiat, bisa sholawat kutub, dan sholawat-sholawat yang lain, atau sholawat yang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa seperti itu. Jadi kalau setiap malam Jumat atau hari Jumat dianjurkan untuk membaca sholawat. Yang kedua, hikmah membaca sholawat itu bisa menyebabkan terkabulnya doa. Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 8 disebutkan bahwa barang siapa membaca sholawat kepadaku maka akan bisa merobek hijab yang ada 7 di langit. Jadi orang awam seperti kita semua yang banyak dosanya, yang tidak banyak ibadahnya, ini orang-orang kotor seperti kita itu. Kalau berdoa itu ketika sampai di langit lapisan pertama sudah tertolak. Jadi doa-doa kita itu tidak makbul, tidak mustajab ya karena terlalu banyak dosa. Ya, yang bisa merobek hijab yang 7 itu adalah sholawat Nabi. Jadi kalau mau doa kalian itu makbul, mustajab, maka perbanyaklah membaca sholawat Nabi. Karena dengan sholawat Nabi itu bisa merobek hijab yang ada di langit ke-7 itu. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada kalian, kepada para hadirin, para mustami'in, supaya banyak membaca sholawat ya, membaca sholawat Nabi. Yang terakhir, bahwa sholawat Nabi itu bisa menyebabkan syafaat besok di hari kiamat. Ada sebuah hadis yang berbunyi yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u wal ulama'u wasyuhada. Jadi besok di hari kiamat itu yang bisa memberi syafaat itu ada 3, yaitu para nabi, kemudian para ulama, dan para syuhada. Ketika besok di akhirat, di padang mahsyar, ketika mau menjelang hisab, ini umat-umat sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, ini mau memberi syafaat gak berani. Memberi syafaat belum boleh oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad memberi syafaat. Oleh karena itu besok di hari kiamat, orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat akan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segenap para hadirin yang saya hormati, segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal dunia, beliau tidak ingat istrinya, tidak ingat hartanya, tidak ingat jabatannya. Yang diingat adalah umatnya, ummati, ummati, ummati. Dan beliau memiliki satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat, yaitu Allah Ta'ala dimintai khusus oleh Nabi besok umatnya masuk surga semua. Jadi yang membaca sholawat itu besok kalau sudah di neraka itu dicari oleh Nabi. Ketika dia itu di neraka sampai hancur lebur tidak ada sisanya, kemudian ditemukan oh ini umatku, ini umatku, kemudian dimandikan oleh Nabi dan kemudian menjadi manusia lagi, kemudian naik surga. Itulah hikmah membaca sholawat. Jadi perbanyaklah membaca sholawat, karena sholawat itu bisa mendapatkan syafaat, bisa untuk menyebabkan doa terkabul, dan bisa menyebabkan ampunan dosa atau mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Sekalipun dosa itu banyak sekali, ada 3 hikmah membaca sholawat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.